Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perintah Saling Mengasihi. Perintah ini ada dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Sebab dengan saling mengasihi, kita membuktikan diri sebagai murid-Nya. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menurut Tuhan Yesus, mengasihi saudara harus sampai tingkat memberikan nyawanya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita berarti mengorbankan apapun demi keselamatan orang-orang yang dikehendaki Tuhan menjadi saudara kita. Ini berbicara mengenai pelayanan yang dibebankan Tuhan kepada setiap orang percaya. Kalau demi keselamatan orang lain, Yesus rela mati di kayu salib, kita pun harus melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan demi keselamatan orang lain. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan tindakan menderita bersama Kristus. Dan inilah ciri bangsawan surgawi yang akan dipermuliakan bersama Kristus, yaitu rela menyerahkan apapun demi keselamatan orang lain. Roma 8 ayat 17. Orang lain yang dimaksud adalah mereka yang memerlukan pertolongan. Sesungguhnya ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita, saudara. Ini beban pelayanan yang harus kita tunaikan dengan mengorbankan apapun yang ada pada kita, segenap tenaga, perasaan, waktu, harta, sampai nyawa kita. Satu hal harus kita tahu, sebagai orang percaya yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa, bahkan kalau kita berdoa Bapa kami, kita panggil dengan sebutan Bapa kami. Itu artinya kita semua adalah saudara. Jadi memang selalu ada orang lain yang harus kita topang, yang harus kita bantu, yang menjadi beban kita. Tentu sesuai komando Tuhan. Sebab di bawah komando Tuhan semuanya baik. Sementara perbuatan sebaik apapun kalau di luar komando Tuhan menjadi tidak baik.
Yakobus 2 ayat 14-16 menuliskan demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bapak, Ibu, Saudara, mengasihi sesama, mengasihi saudara berarti mengingat bahwa kita hidup tidak sendiri. Ada orang lain. Itulah kehidupan iman yang benar. Bukan hanya sekedar bicara, tapi bertindak. Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat proyek-proyek mana agar kita bisa mengasihi saudara kita. Kalau kita menutup pintu hati kita, sejatinya kita menolak perintah Tuhan Yesus. Kita menolak menjadi sahabat-sahabatnya. Ingat, semua yang kita lakukan untuk saudara kita, untuk sesama kita, itu kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa semakin kita membuka hati untuk mengasihi orang lain, berarti kita akan semakin miskin. Kita tidak akan semakin miskin, karena Tuhan akan menambahkan kepada kita. Mungkin saat ini kita berpikir sangat sulit untuk memiliki hati seperti ini, memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Tetapi melalui perjalanan iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yaitu belajar firman, bersekutu dalam Dia, pergumulan hidup setiap hari, dan pergaulan dengan orang yang mengasihi Tuhan, hal ini akan menjadi tidak sulit lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.